Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan para sedulur, di saat pertemuan sekarang, saya ingin memberikan sebuah amalan untuk memancing agar menjadi juara di dalam pertandingan pemancingan. Mantap Eko. Mugi-mugi para sedulur di seluruh Nusantara selalu diberikan kesehatan waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga selalu dipermudah di dalam segala aktivitas apapun. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat. Mudah-mudahan apa hajat yang diperlukan oleh para sedulur diijabah oleh Gusti Allah, dan setiap langkah dalam kegiatan sedulur semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir bagi para leluhur. Syawalilahumul al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memancing para sedulur adalah sesuatu kegiatan, hobi, bahkan juga menjadi suatu peranan utama untuk mendapatkan penghasilan diri sendiri dan juga untuk keluarga. Berangkat dari itu para sedulur, ada Kang Agus dan juga Kang Faisal yang bertanya, Kang, kalau ada memiliki suatu ijazah tentang doa atau suatu ritual agar mancingnya itu dapat ikan yang banyak, bolehlah saling berbagi. Insya Allah para sedulur akan saya berikan apapun yang memang saya tahu. Kalau nggak tahu ya saya tidak bisa memberikan, mohon ampun ya para sedulur. Memancing ikan, baik memancing di air tawar ataupun di laut, agar mendapatkan suatu hasil yang baik dan berkualitas, itu merupakan suatu tujuan utama bagi seorang pemancing. Apalagi khususnya yang sedang perlombaannya kayak Galatama seperti itu, pasti harus bertujuan untuk menang. Berbagai upaya dilakukan oleh para mancing mania, mancing mania, untuk mencapai tujuan ini. Mulai dari menyiapkan alat pancing dengan kualitas yang terbaik, umpan dengan suatu racikan yang dianggapnya paling wahid, bahkan hingga memilih waktu mancing yang tepat. Contohnya seperti pada malam hari. Usaha-usaha ini tentu merupakan suatu wujud ikhtiar yang baik dalam mencapai suatu tujuan sedulur berangkat memancing. Namun alangkah baiknya jika upaya-upaya tersebut diiringi dengan doa dan ikhtiar. Doa dan usaha adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan ketika sedulur ingin menggapai suatu tujuan dan ikhtiar yang mantap yang bisa sedulur lakukan ketika hendak memancing. Yang pertama adalah
Ada dua ya para sedulur ya. Yang pertama itu adalah sedulur membuat pemberat atau bandul pancing. Pemberat atau bandul pancing ini terdapat di sebuah kitab. Caranya adalah ketika sedulur ingin membuat bandul pancing, sediakan yang namanya timah. Dan timah ini sederhana saja membuatnya para sedulur. Para sedulur silakan membuat cetakannya bisa dari bambu ataupun dari tanah liat. Nah, akan saya perlihatkan yang dari tanah liat ya para sedulur. Jadi besar dan kecilnya bandul tersebut silakan sedulur sendiri yang menentukan. Tata caranya sedulur silakan lihat di video ini. Ketika para sedulur ingin meleburkan timah, jangan lupa para sedulur tulis dulu di selembar kertas berwarna putih kalimat Bismillahirrahmanirrahim, bahasa Arab ya, Bismillahirrahmanirrahim, sebanyak 7 buah kalimat Bismillah. Lalu para sedulur leburkan kertas yang bertuliskan kalimat Bismillah itu di dalam panci yang berisikan timah. Jadi timah dan kertas tersebut nanti melebur menjadi satu dan akhirnya terwujud menjadi sebuah bandul pemberat untuk memancing. Paham ya para sedulur ya? Jadi kalau nanti membakarnya memakai sendok ya usahakan kira-kira kalau memang tidak pas di sendoknya ketika untuk meleburkan bersama timah itu, para sedulur tinggal bakar saja kertas yang tadi bertuliskan Bismillah, lalu abunya para sedulur campurkan kepada timah yang sedang sedulur leburkan. Paham ya para sedulur ya? Insya Allah paham. Baik, setelah itu para sedulur ketika sudah jadi silakan para sedulur siapkan pancingannya. Dan ketika sampai di tempat perlombaan pemancingan atau sedulur ketika ingin memancing di laut, ini sama nih, buat di laut bisa, buat di air tawar bisa. Khususan buat di air tawar ya, saya akan mencoba lebih mendetail. Ketika hendak ingin memancing, silakan bandulnya dipakai, umpannya terserah sedulur. Karena sedulur lebih paham masalah umpan. Mulai dikasih aroma esen apa atau dicampur ini dicampur itu. Kalau saya lihat di perlombaan memancing tuh hebat-hebat campurannya para sedulur. Aku juga kadang-kadang tertarik dari baunya aja bisaan para sedulur-sedulur itu dalam membuat umpan. Ketika umpan para sedulur pasang, silakan ya, kembali lagi umpannya apa saja yang biasa sedulur pakai. Sebelum dilempar ke kolam, para sedulur bacakan doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu min Sulaiman, wa innahu min Sulaiman, wa innahu min Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim, lalu tiupkan di umpan tersebut dan lemparkan. Jadi bandul dan doanya dalam satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang sedulur harapkan. Udah pernah dicoba kan? Pernah. Dan kebetulan teman juga memakai itu dan alhamdulillah setidaknya mendapatkan suatu juara. Pulang-pulang katanya bawa TV. Apakah betul ya hadiahnya ada TV, kadang-kadang ada motor. Wah, luar biasa. Karena pertandingan-pertandingan itu atau perlombaan itu untuk mengajak yang lain itu agar lebih tertarik kepada tempat dalam tamaknya ya, namanya juga sama-sama usaha mencari uang. Kalau sedulur, apakah itu judi atau tidak ya kita tidak melihat ke arah sananya. Yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan ikan yang baik, yang berkualitas, yaitu banyak ataupun beratnya kembali lagi disesuaikan oleh keinginan hajat dari sedulur sendiri. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dijelaskan para sedulur paham ya. Kalau kurang paham seperti biasa di komentar aja biar kita sama-sama
saling berkomunikasi dan bersilaturahmi. Hakikatnya para sedulur, manusia itu harus selalu berikhtiar. Jelas, manusia itu harus selalu berikhtiar dalam segi dan kegiatan apapun. Artinya harus terus selalu berusaha mencari solusi. Solusi tentu saja solusi yang baik, yang tidak bertentangan dengan keyakinan dari sedulur sendiri. Itu saja para sedulur yang bisa kita berikan di kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Kang Agus sama Kang Rijal paham ya. Hanya ini yang bisa saya berikan, mudah-mudahan cocok dipakai oleh Kang Agus dan Kang Rijal. Dan juga silakan untuk para sedulur di seluruh Nusantara, sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Kula pamit, kula mohon ampura jika ada kalimat muna lan muni yang kurang berkenan atau yang salah, kula mohon ampura. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.